Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcastnya kelompok 7 nih. Sebelumnya, perkenalan dulu nggak sih? Aku Syifa Azahra, biasa dipanggil Syifa, dan asalku dari Kalimantan. Aku nggak sendirian loh teman-teman. Aku ditemenin sama 4 temanku. Halo semua. Halo. Kalian perkenalan diri dulu dong, mulai dari kamu deh. Halo, kenalin, nama aku Indara Nurulandari, biasa dipanggil Indara. Aku asalnya dari Jakarta. Hai, aku Hayatul Husna Sofiani, boleh banget nih panggil aku Husna, asalku dari Purworejo. Halo semua, namaku Hanan Naufal Indratma, bisa dipanggil Hanan. Asal aku dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Halo dulur-dulur sedoyo, pripun niki kabare? Saya mawon nggih. Namaku Muhammad Azin Rosik Taqiyuddin, bisa dipanggil Rosik. Aku berasal dari Tuban, Jawa Timur. Oke, karena kalian semua udah perkenalan, aku mau nanya nih, menurut kalian gimana rangkaian pesta sejauh ini? Pastinya seru dong. Seru dong. Kalau menurut aku, sejauh ini pesta asik banget sih. Dari first gathering aja udah kelihatan kalau pesta bukan acara yang biasa aja. Dan selalu gak sabar untuk mengikuti rangkaian pesta selanjutnya. Melalui acara ini, kita dapat mengenal teman statistika lebih dalam, mau itu teman seangkatan ataupun kakak tingkat. Kalau menurut kamu gimana, Husna? Kalau menurutku, pesta itu bukan sembarang pesta sih. Pesta yang ini nggak cuma happy-happy aja, tapi banyak banget hal-hal yang keren yang bisa aku dapetin. Contohnya, kita bisa sharing-sharing dan makin kenal sama jurusan statistika yang bakal kita lalui selama 4 tahun ke depan. Kalau dari aku, pastinya seru banget. Banyak banget acaranya yang tentunya atraktif dan menghibur. Gak hanya itu, penugasan-penugasan pesta kayak sharing lintas angkatan, pembuatan buku SIB, bisa menambah kedekatan antar angkatan 2022 dan juga dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi, pastinya acara pesta ini benar-benar bermanfaat buat kita para maba statistika. Nah, kalau dari aku sendiri sama kayak teman-teman yang lain, menurut aku pesta juga seru banget sih. Bikin jadi lebih dekat sama teman-teman seangkatan, juga makin banyak tahu tentang organisasi-organisasi yang ada di prodi statistika, terutama di statistika UGM ini. Wah, dari pendapat teman-teman pasti udah kelihatan dong kalau pesta ini seru banget. Terus kerennya lagi nih, acara pesta ini juga akan sangat menambah banyak relasi loh, khususnya dengan kakak-kakak tingkat. Pokoknya keren banget deh. Nah, ngomong-ngomong soal relasi nih, kalian pernah gak sih merasa cemas atau khawatir? Kayak misal takut gak punya teman, gak bisa ngikuti perkuliahan dengan jadwal yang padat, atau hal lain saat memasuki dunia perkuliahan. Apalagi kan pada ngerantau nih. Jadi kalian ini pastinya udah ngerasain rasanya hidup mandiri dong, dan juga jauh dari orang tua. Aku mau denger dong pendapat dari kalian, mungkin bisa mulai dari Indara. Kalau pendapat aku sih, aku pernah banget ngerasain kayak gitu. Awal-awal masuk kuliah, bener-bener takut banget kalau nggak punya teman. Apalagi ini kan lingkungan baru ya buat aku. Aku seneng sih bisa ketemu banyak orang yang asalnya beda-beda dari seluruh Indonesia. Tapi ya kembali lagi, aku takut susah untuk kenalan sama orang lain dan bikin jadi nggak punya teman. Kalau dari aku sendiri, lebih takut gak bisa bersosialisasi dengan baik. Aku kan bisa dibilang anak rumahan ya, jadi kayak jarang keluar gitu. Apalagi kalau di sini kan aku ngekos, jadi kayak sosialisasi itu penting banget. Kalau sosialisasi kita bagus, ketika semisal ada masalah atau hal-hal yang gak kita duga, kita bisa minta bantuan atau paling tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol atau curhat. Itu sih menurutku. Kalau aku sering banget ngerasa kurang percaya diri sendiri. Apalagi di UGM ini kan orangnya keren-keren dan pintar semua. Jadi aku kayak ngerasa kurang pengetahuan banget kalau dibanding yang lain. Hal ini sangat berdampak ketika aku lagi diskusi. Aku jadi ragu untuk menyuarakan pendapatku kepada orang lain dan akhirnya lama-kelamaan aku jadi tambah kurang percaya diri dan merasa ketinggalan dibanding teman-teman yang lain. Kalau aku takut banget loh kalau nggak punya doi sampai lulus. Kalau aku jomblo terus gimana dong? Nanti flat banget dunia perkuliahanku. Cuma berangkat kuliah, organisasi, terus pulang. Oke, kan aku udah dengar pendapat masing-masing dari kalian nih. Tapi kalian itu tahu nggak sih pertanyaan dari aku tadi merujuk ke permasalahan apa?
Emang tadi pertanyaan kamu itu mengarah ke permasalahan apa ya? Iya, dari tadi secara nggak langsung kita udah bahas tentang quarter life crisis. Aku pernah denger tuh, tapi aku nggak tahu pasti sih itu permasalahan yang gimana. Hah? Quarter life crisis? Aku baru denger. Itu apa ya? Kalau yang aku tahu, quarter life crisis itu kecemasan atas arah dan kualitas hidup seseorang. Bener nggak sih? Wah, pendapat Husna tadi bener loh guys. Tapi aku mau ngasih tahu quarter life crisis secara rincinya ya. Jadi, quarter life crisis adalah periode di saat usia dewasa di antara 18 sampai 30 tahun yang merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Umumnya tuh tentang relasi, karir, kehidupan sosial, bahkan percintaan juga termasuk loh. Nah, setelah dengar quarter life crisis itu apa, ada yang tahu nggak sih penyebabnya apa? Oh, jadi gitu. Dari penjelasannya Siva yang aku tangkap tadi, berarti penyebab quarter life crisis itu salah satunya bisa karena melihat teman yang sudah mencapai impiannya terlebih dahulu daripada kita. Nah, dari permasalahan itu, pastinya kita menjadi insecure dan khawatir akan impian kita. Karena kita udah tahu kalau impian teman kita sudah terwujud, sedangkan kita belum. Aku setuju banget sama Rosik. Tetapi, gak hanya itu penyebabnya. Menurut aku, quarter life crisis bisa disebabkan oleh masalah pekerjaan atau finansial, khususnya untuk orang dewasa 25 tahun ke atas. Wah, bener banget nih Rosik sama Hanan. Nah, yang udah tadi kalian sebutin sebelumnya itu termasuk tanda-tanda quarter life crisis loh. Oh iya? Emang tanda-tanda apa aja sih? Aku nggak sadar loh lagi ngalamin quarter life crisis. Banyak loh tanda-tandanya, seperti sering merasa bingung mengenai masa depannya, merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai, sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, dan juga kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau sulit menentukan apakah harus menjalani hidup yang sesuai dengan keinginan sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat, khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri, atau merasa iri dengan teman-teman sebaya yang sudah lebih dulu mencapai impiannya, termasuk tanda-tanda juga atau bukan? Betul banget, itu juga termasuk tanda-tanda loh. Nah, kan tadi kita udah bahas banyak hal tentang quarter life crisis, mulai dari pengertian, tanda-tanda, dan pendapat-pendapat dari kalian. Tapi kalian tahu nggak sih cara menghadapi quarter life crisis itu gimana? Aku mau jawab dong. Menurutku, cara menghadapi quarter life crisis itu dengan melepaskan ekspektasi. Maksudnya gimana sih? Jadi, kita itu harus berpikir bahwa hidup bukan cuma mendapatkan, tapi bagaimana kita melepaskan. Dengan melihat tentang realita yang ada, maka kita lebih mudah nih untuk menyusun mimpi-mimpi kita, baik itu perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Kalau pendapatku, quarter life crisis bisa dihadapi dengan kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Jadi nggak hanya doi, kita pun juga butuh diri sendiri loh. Apalagi kalau kita semisal disibukkan dengan tugas kuliah, organisasi, atau lain sebagainya, kita mungkin bakal gak punya waktu untuk diri sendiri. Padahal itu suatu hal yang penting loh. Jadi sesibuk apapun kita, jangan menunggu waktu kita luang, tetapi luangkanlah waktu untuk diri sendiri. Nah, kalau dari aku, cara menghadapinya dengan cara cintai diri sendiri. Kita harus terima segala kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita. Bukan sikap egois, namun kedewasaan menerima hal-hal yang ada di luar kendali kita. Selain itu, kita juga harus bersyukur setiap harinya. Terus, selain dengan hal-hal yang disebutkan tadi, kita juga bisa mengatasinya dengan mencari teman curhat. Dengan adanya teman curhat ini, kita jadi tidak merasa sendirian lagi, karena ada teman yang selalu mendengar dan mensupport kita. Selain itu, setelah kita berbagi cerita dengan orang lain, pasti akan timbul perasaan lega dan tenang kan? Nah, perasaan-perasaan tersebutlah yang akan membuat kita bisa terhindar dari quarter life crisis ini. Kalau menurutmu gimana, Sif? Kalau menurutku, teman-teman bisa menyiapkan amunisi terbaik kalian. Caranya bisa dengan memanfaatkan waktu luang untuk memperkaya kompetensi diri, dengan mulai belajar hal baru yang berguna di masa depan. Contohnya, mungkin dengan belajar bahasa asing atau hal lainnya.
Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk menghadapi quarter life crisis menurut kita teman-teman. Buat kalian yang sedang menghadapi quarter life crisis, harus tetap semangat ya. Jangan menyerah, percaya sama diri kamu sendiri. Dan kalau misal sedang merasa berat banget, kalian bisa banget cari orang yang kalian percaya buat ceritain masalah ke mereka. Mungkin ada lagi dari kalian yang mau nyampein pesan-pesan ke teman-teman yang sedang mengalami permasalahan ini? Setuju banget sih aku sama apa yang tadi Syifa bilang. Iya, setuju banget. Oke deh, mungkin itu aja ya teman-teman podcast dari kami tentang permasalahan yang kita dapat, yaitu quarter life crisis. Dan jangan lupa like dan komen ya. Dadah teman-teman. Dadah.